Kita sambung lagi ya, karena tadi agak, gelap, jadi saya menyalakan lampu dulu ya. Amin, haleluya. Jadi Ibrani 13 ayat 5 dan 6 bukan berarti kita tidak boleh punya uang, tapi Tuhan tidak mau kita jadi hamba uang atau hamba orang, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus ya. Oke, balik lagi. Jadi, apakah kita merasa atau tidak? Ya kan? Dia selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Kita cuma didiamin aja, dia tidak akan pernah begitu, Saudara. Ya kan? Jadi kalau baca ayat Mazmur ini, Yesus bilang, ini semua harus sudah digenapi, dia sudah mengenapin. Dia sudah tanggung penderitaan kita di salib. Dia sudah tanggung ganjaran itu. Ya kan? Bagi shalom-shalom kita. Dia sudah tanggung. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, dipulihkan, bukan hanya secara fisik, tapi juga jiwa kita. Ya kan, kalau kita ada penolakan, kita tidak, background kita tuh broken home. Ya saya juga ya, tidak bukan keluarga yang harmonis, punya banyak masalah. Tapi dia sudah diremukkan untuk kita. Amin, Saudara. Jadi kita lihat dan dia selalu sama kita. Jadi kalau kita lihat Mazmur ini, Yesus yang sudah mengalami buat kita. Itu cara yang penafsiran yang benar. Tapi dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, ada sesuatu. Ya kan, karena orang itu kalau ada sesuatu di dalam batin dia, ada penolakan, itu bisa bereaksi yang tidak baik. Seperti nanti kita lihat sebentar ya, bagaimana perlakuan orang tua, karena orang tua kita itu tidak sempurna, Saudara. Ketahuilah, orang tua saudara tidak sempurna. Akan ada hal-hal yang mereka tanpa sadar melakukan yang bisa menyakitkan kita. Ya kan? Kenapa remuk jiwanya? Kenapa? Ya kan mungkin ada sesuatu kita nggak tahu. Tapi Yesus ya kan sudah mengalami itu. Haleluya. Dan dia ia menyelamatkan. Dia sudah ada di depan kita. Ya, di atas salib dia sudah selesaikan. Maka dia katakan, jangan izinkan hatimu, do not let your heart be troubled. Jangan izinkan hatimu gelisah, terganggu, ya kan, atau takut. Do not let your heart be troubled, nor let it be afraid. Jadi jangan biarkan hatimu gelisah, jangan izinkan hatimu gelisah atau takut, ya kan? Karena apa dia bilang? Karena aku sudah mewariskan shalom-shalomku. Ya kan, shalom-shalom itu keutuhannya. Aku sudah wariskan keutuhanku buat kamu. Aku sudah wariskan, ya kan, jiwa yang utuh, jiwa yang makmur, jiwanya Yesus. Wow, aku sudah wariskan untuk kamu. Supaya kamu bisa dari situ percaya sehingga mengalami pemulihan, kesembuhan. Tidak usah selalu bereaksi yang sama, tidak selalu harus tersinggung untuk perkara yang sama. Ya kalau kita belum mengerti ini, kita belum disembuhkan, akan selalu reaksinya sama, Saudara. Ya kan, bertahun-tahun lalu saya pernah mengalami itu ya, di mana Tuhan bekerja dan dia kasih lihat saya, kamu tuh punya kebiasaan begini, kalau orang bersikap gini, kamu begini. Kenapa? Ada sesuatu di jiwa saya, ya kan, yang Tuhan mau terbuka supaya dia, ya kan, supaya itu tuh disembuhkan. Sehingga dari situ iblis tidak bisa tekan. Karena iblis tidak bisa ganggu kalau tidak ada pintu. Kalau tidak ada sesuatu, dia tidak bisa ganggu. Kalau ada kepercayaan yang salah, kita masih dendam, kita masih penasaran, kita masih ada eh, memori ya di dalam batin kita, di dalam bawah sadar kita, kenangan yang tidak baik mengenai perlakuan orang tua, dia dulu begini, terus kita ngomong lagi ke orang, ya kan, jadi lukanya nggak sembuh-sembuh. Padahal harusnya secara perjanjian baru, Yesus sudah lalui itu semua, Yesus sudah mengalami itu semua buat saudara dan saya loh. Bagaimana saudara dan saya bisa disembuhkan dengan iman? Ya kan, daripada kita ngomong lagi perlakuan si A, si B, si C. Ya kan, karena kita semua tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk orang tua kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi setiap orang itu levelnya beda-beda, orang Kristen atau bukan orang Kristen. Dan tanpa sadar bisa iblis pakai buat menyakiti kita loh. Itu sebabnya daripada kita ingat lagi, kita tanggung lagi apa yang Yesus sudah tanggung.
Marilah kita dengan iman, kita mau lebih lagi, ya kan, menerima firman kasih karunia-Nya dan kita terapkan. Waktu kita ingat itu, waduh, waktu orang tua gitu, saudara harus ngomong. Saudara ngomong, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau sekarang sudah sama aku. Engkau tidak pernah meninggal, Allah tidak pernah meninggalkan aku. Engkau selalu bersamaku. Aku percaya karena Engkau sembuhkan aku. Aku terima kesembuhanmu. Engkau sudah selamatkan aku dari masa lalu, dari efek perlakuan orang tuaku, efek perlakuan siapapun dalam hidup saudara. Engkau sudah selamatkan aku. Terima kasih. Aku terima kesembuhan itu. Aku sudah dipulihkan. Aku adalah ciptaan baru. Amin, saudara. Aku terima shalom-shalommu. Dan saudara bilang, di dalam nama Yesus saya tolak untuk ingat-ingat lagi. Karena saya adalah ciptaan baru. Ini sudah berlalu. Yang lama itu sudah berlalu. Saya bukan lagi orang yang sama. Amin, saudara. Waktu saudara melakukan itu, saudara sedang membiarkan firman kasih karunia-Nya. Saudara ke Yesus. Dulu kan, saudara ngomong sama dia. Tapi saudara, waktu saudara mengakuin itu, ya kan, saudara memperkatakan itu, saudara sedang membiarkan firman kasih karunia-Nya menyembuhkan saudara, membangun saudara. Sehingga saudara tidak terus-menerus punya masalah yang sama. Terus-menerus tersinggung dengan perilaku orang, ya kan? Dan bertahun-tahun reaksinya sama. Saudara, kita nggak mau kan dipenjara terus. Kita tidak mau dibatasin. Jadi dikontrol. Kalau begitu bisa dikontrol. Ya kan, hidup kita dikontrol. Kita kasih kuasa kepada orang lain. Ya kan, untuk menyetel kita. Ya kan, kalau udah tersinggung marah. Ya kan, nggak bisa dihubungin. Ya kan, atau memaki. Atau terus bicara tidak baik. Kenapa? Seperti dikontrol. Seperti ada tombol yang iblis pencet loh. Bukan Tuhan ya. Iblis pencet lewat perkataan orang, perlakuan orang. Tapi ketahuilah, Yesus bilang, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Akan apa? Akan perlakuan orang, perkataan orang. Ya kan? Haleluya. Kenapa kita nggak usah gelisah dan takut? Kita bisa membiarkan Yesus dan firman kasih karunia-Nya. Oh, terima kasih Yesus. Engkau sudah mengalami penderitaan, ganjaran ini. Ya kan, karena kesalahan orang tua, kesalahan saya, atau siapapun kita nggak tahu. Penderitaan ini Engkau sudah tanggung. Terima kasih. Engkau sudah selamatkan saya. Bukan hanya dari neraka, tapi juga dari sakit hati. Ya kan, dari kekecewaan. Terima kasih. Oleh bilur-bilurmu aku sudah disembuhkan. Haleluya, Engkau mengasihi aku. Yesus, Engkau mengasihi aku selalu. Terima kasih Bapa. Untuk Yesus aku selalu dikasihin. Apa yang terjadi saudara? Saudara sedang membiarkan Yesus mengobati saudara. Menyembuhkan itu. Ya kan, ada satu mulai pergantian itu. Ya kan, haleluya, keutuhannya dia mulai lebih lagi mendominasi jiwa saudara dan saya. Itu lebih lagi mengambil bagian. Ada satu pertukaran. Ya kan, ada satu pembaruan. Ada kemerdekaan yang lebih besar. Makanya dia bilang, pakai kuki aku ya, belajar akan aku. Ya, ini kita lagi belajar akan dia. Saat kita melihat ini, oh, kita lihat dari kantong anggur yang baru. Kita sudah jadi anak dia. Kita sudah jadi ciptaan baru. Kita adalah orang kudus. Kita adalah orang benar. Itu kantong anggur yang baru. Kesadaran saya sudah di dalam Kristus. Kantong anggur yang baru adalah karya Kristus. Adalah pribadi Yesus, kita sudah di dalam dia. Dan dari situ, saat kita ke kitab Mazmur, Tuhan Yesus bilang, dia sudah genapin. Jadi kita tidak nyimanin ini, Tuhan nanti sekali waktu Engkau sembuhkan aku. Nanti pokoknya kalau aku sakit hati lagi, Tuhan, minta Tuhan sembuhkan aku. Ya kan? Bukan begitu. Benar, kita bisa minta tolong dia. Tapi dia sudah sembuhkan kita. Amin, kita dengan iman aja kita terima. Amin, dia sudah selesaikan. Itu bedanya perjanjian lama, perjanjian baru. Firman itu sudah digenapi, maka dikatakan, waktu engkau mendengar ini, ya kan, Roh Tuhan ada padaku, ya, waktu Yesus membacakan itu di bait suci. Ya kan, Roh Tuhan ada padaku untuk menyembuhkan orang yang luka batinnya, ya kan, kabar baik kepada orang miskin dulu ya, kepada orang yang rendah hati dan sebagainya. Dan kemudian dia mengatakan, hari ini waktu kamu dengar genap nas ini sudah digenapin. Yaitu apa? Yesus. Jadi kita bisa datang sama Yesus setiap saat. Dan kita terus terima firman-Nya sehingga tidak terus-menerus sakit hati.
lebih lebih ada kelegaan. Dulu mungkin bereaksi, ya kan, kalau lagi ngambek nggak bisa ditelepon orang, menutup diri, bersembunyi, bertapa, iya kan? Tapi kemudian mulai terima firman kasih karunia yang sanggup, ya kan, membangun. Saudara mulai dibangun. Saudara mulai kuasa itu, urapan itu menyembuhkan. Saudara menjadi lebih kuat. Sehingga waktu menghadapi masalah yang sama, saya nggak terlalu terganggu loh. Nggak seperti dulu. Ya kan, kalau dulu mungkin, ya kan, ada satu hamba Tuhan, dia bilang dulu kalau ngambek 2 minggu, dia nggak mau tegur suaminya 2 minggu loh. Sekarang wah, dia sudah luar biasa. Dia terus bertumbuh dalam kasih ya. Dulu dia bilang saya 2 minggu nggak mau tegur suami. Lama itu. Tapi kalau terus bertumbuh, ya kan, haleluya, akhirnya mungkin seminggu, terus 3 hari. Akhirnya kemudian kalau makin ngambeknya makin hilang, akhirnya habis, udah tidak ngambek lagi. Kenapa? Karena terus-menerus datang sama Yesus, terus-menerus, ya kan, makan firman-Nya, minum penebusannya. Wow. Jadi sekarang Yesus sudah digenapi, kita tinggal terima aja. Amin, kayak ini, saya siapkan air. Kalau saya butuh, saya tinggal ambil, saya tinggal minum. Amin, saudara. Saya tinggal terima. Dan terima di situ bukan pasif loh. Mendengar dengan iman itu bukan sesuatu yang pasif. Makanya kalau orang cuma dengar tapi bukan dengan iman, tidak ngefek. Kenapa tidak ngefek? Kenapa tidak ingat firman-Nya? Karena tidak dengar dengan hati terbuka, tidak tangkap. Kalau tangkap, saudara akan ingat loh. Saudara akan lebih ingat. Ya kan? Waktu itu ada orang bilang, Monica, gimana caranya bisa ini ya, kok ingat ayat-ayat? Ini bukan soal pintar menghafal loh. Kenapa? Ulang lagi, perhatikan. Wow, percaya. Wow. Jadi bukan baca seperti sekedar untuk dihafal, enggak, melibatkan hati. Ya, hati saudara. Amin, saudara. Jadi Yesus, dia bilang, biarlah, ya kan, aku yang menyangkut tentang aku digenapin. Contohnya Yesaya 53 ayat 4-5. Ya kan, dia dipukul dan ditindas Allah. Haleluya, itu adalah Yesus, bicara mengenai Yesus. Nah, hari ini kita mau ngomong sesuatu, saudara bisa melihat Yesus, ya kan, walaupun ini dari perjanjian lama. Amin, saudara. Haleluya. Jadi ini sebagai satu contoh ya. Jadi kita lihat ini, kita bisa melihat Yesus di perjanjian lama. Kita ke kitab Kejadian, saudara akan melihat ini, saudara akan sangat diberkati ya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kita lihat di sini cerita mengenai, kita buka aja di Alkitab ya, cerita mengenai Yusuf, saudara ya. Kita melihat Yesus, ya mungkin saudara sudah pernah dengar khotbah, oh saya tahu Yesus, tenang aja. Saya tidak bicara mengenai itu aja ya. Ada hal-hal yang, makanya saudara harus terbuka. Karena kalau saudara terbuka lebih lagi, itu firman itu semakin disirami, semakin berakar, saudara akan lebih gampang loh terima dari dia. Semakin kelegaan itu lebih besar. Ya kan, berkuasa memerintah ya. Thank you Lord Jesus. Nah, saya baca di sini mengenai Yesus ya, mengenai Yusuf ya. Mungkin saudara banyak yang sudah mengerti bagaimana Yusuf bagaimana Yusuf ya kan, bagaimana dia dijual dengan saudara-saudaranya. Kenapa ini saya bacakan sedikit ya. Kenapa begini? Secara singkat saja. Mungkin ada di antara saudara yang tidak pernah baca. Saya baca dengan singkat ya. Di Kejadian 37 ya. Dari ayat 1. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda ya, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini tukang ngadu. Yusuf tukang ngadu, saudara. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf
dari semua saudaranya. Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, ini masalah kalau orang tua suka memandang rupa. Ya kan? Jadi Yakub memberikan dia jubah yang luar biasa indah. Ya kan? Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kuimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Waduh. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Sudah tahu saudaranya nggak suka. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi di sini Yusuf, ya kan, dia punya mimpi dari Tuhan. Dan dia secara tulus saja dia cerita. Dia tidak sadar kalau saudaranya tuh sudah tidak suka sama dia. Kalau bicara tidak bisa baik-baik, mungkin bentak-bentak dia. Tapi dia saking senangnya, dia rasa mimpi itu benar-benar, ya kan? Ya dia ceritakan, ya kan? Nah, di sini saudara perhatikan ya. Alkitab mengatakan Allah memilih Abraham juga. Ya kan, karena Allah tahu apa yang di hati manusia ya. Allah memilih Abraham karena Abraham juga mau mendidik anak-anaknya. Ya kan, jadi dari situ Abraham mendidik Ishak, termasuk juga Lot ya, Lot. Nah, dia mendidik Ishak anaknya. Tapi sayangnya Ishak rupanya tidak terlalu mendidik, ya kan, seperti Abraham. Karena Ishak suka sama Esau. Ishak tuh punya 2 anak, Esau sama Yakub. Ya kan? Nah, Yakub ini Ishak lebih suka Esau. Ya kan? Tapi sayang, mungkin dia tidak mengajar sebanyak seperti Abraham. Dia tidak punya keintiman yang seperti bapaknya, sudah semakin berkurang. Sehingga apa? Sehingga saudara perhatikan di sini. Sehingga waktu Yakub juga jarang, tidak dikatakan dia sering-sering bicara seperti tidak dikatakan Yakub itu friend of God loh, sahabat Allah. Tapi Abraham, kenapa? Karena keintiman dia tidak seperti bapaknya, ya kan? Nah, kita lihat di sini ya, dia ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Dia nggak ngomong sama Tuhan, dia nggak bicara, dia nggak nanya. Harusnya kan bisa nanya ya. Amin, saudara. Nah, ini makanya kita ya sudah nggak apa-apa, nanti ada ayat yang bisa memberkati saudaranya. Jadi kemudian singkat kata, kemudian kita tahu Yusuf sekali waktu disuruh ayahnya kirim kabar mengenai mereka, terus mereka udah kesel sama dia karena ayahnya pilih kasih. Sebetulnya itu ayahnya pilih kasih, itu bukan salahnya Yusuf loh. Itu bukan salahnya Yusuf ya. Tapi puji Tuhan ya, semua jadi baik ya. Jadi dia dikasih jubah. Ya kan, memang Yusuf adalah gambaran Yesus. Tapi selain itu juga kita lihat di sini Yesus. Di dalam kisah ini kita lihat lebih lagi. Ya kan, Yesus sudah meninggalkan kemuliaan dia di surga. Dia menjadi manusia, dia merendahkan dirinya menjadi manusia. Ya kan, dan dia harus hidup menggenapin hukum Taurat selama 3,5 tahun. Tidak boleh ada cacatnya sedikit pun. Dan dia bisa. Kenapa dia bisa menggenapi hukum Taurat sepenuhnya? Karena di dalam dia tidak ada darah Adam. Amin. Tapi biarpun begitu, dia tetap ya harus memilih loh. Karena dia punya tubuh jasmani. Tapi puji Tuhan, Alkitab mengatakan dia tidak ada dosa, di mulutnya tidak ada, dia tidak pernah berdosa. 33,5 tahun. Karena dia harus mati sebagai domba persembahan, seperti domba persembahan.
Dan kalau jadi persembahan tidak boleh ada cacatnya sedikit pun, saudara. Karena kalau ada cacatnya, Allah tidak bisa terima. Karena Allah itu tidak bisa sedikit pun kompromi. Mengatakan di dalam dia tuh tidak ada sedikit pun yang gelap ya. Jadi dia 3,5 tahun sampai puncaknya, ya kan? Dia harus mati, disiksa sampai benar-benar setengah mati, harus sampai ditinggalkan Allah, menjadi dosa walaupun dia nggak pernah dosa, tapi ditaruh dosa itu di dalam dia. Dan dia juga jadi kutuk. Ya kan, dari sini kita lihat waktu Yusuf dijual sama saudara-saudaranya, jadi jubahnya yang indah itu bicara mengenai jubah kebenaran ya, kebenarannya Allah ya. Jubah itu diambil dari dia, terus dikasih darah. Wah, dia dimakan. Iya kan? Jadi Yesus sempat mengalami pemisahan dengan Allah waktu disalib. Dia katakan, Eli Eli lama sabachthani, ya Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Supaya saudara dan saya kita tidak usah menjadi hamba uang, kita tidak usah jadi hamba manusia, walaupun haleluya kita mengasihin, tapi kita adalah hamba Kristus. Sehingga Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Yesus, haleluya, sudah ditinggalkan Allah bagi kita, saudara. Itu jubah itu diambil dari dia, seperti Yusuf, dan dia dimasukkan ke dalam lubang, ya kan, ke dalam lubang, dan dia mengalami penolakan waktu dia menjadi budak, ya kan, segala sesuatu sekarang, ya kan, yang membuat manusia menjadi budak, ya kan, diperbudak dengan narkoba, dengan kebiasaan buruk, budak uang, budak orang, budak apa saya nggak tahu. Sebagai manusia kita semua ya. Puji Tuhan, Yesus sudah menjalani itu untuk saudara dan saya tanpa cacat. Dia sudah berganti tempat, dia sudah jadi miskin buat kita. Dia sudah jadi kutuk buat kita. Itu gambarannya dia. Dan dia ditolak saudara-saudaranya. Yesus datang, Alkitab bilang dia datang kepada ciptaannya. Tapi ciptaannya menolak dia, manusia. Terutama waktu itu orang Yahudi. Dia ditolak, malahan dia disalib, ya kan, oleh mereka. Ya kan, itu sebetulnya dosa kita yang membuat dia disalib. Sebetulnya ya saudara. Thank you Lord Jesus. Nah, sekarang kita lihat di sini itu gambarannya Yesus, ya kan? Dan setelah itu Yusuf ada di rumah Potifar, ya kan? Kemudian dia dijual sebagai budak, ya kan? Tapi Alkitab mengatakan begini di Kejadian 39, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Waktu Yesus, ya kan, waktu Yesus dia mengambil rupa seorang hamba, ya kan, dia merendahkan dirinya, ya kan, dia selalu berhasil, ya kan, waktu dia melayani, ya, udah waktu dia bertumbuh, dia selalu berhasil, dia tidak ada cacat, dia sempurna mengenapi hukum Taurat, dan waktu dia mulai melayani, dia selalu berhasil, ya kan, walaupun dia masih sebagai rupa seorang hamba, ya kan, dia tidak pernah kekurangan, dia tidak pernah mengalami sakit penyakit, tidak pernah waktu orang mau bunuh dia bisa menyelinap. Amin. Dia selalu berhasil. Kenapa? Dan Yesus mengatakan, Allah Bapakku tidak pernah meninggalkan aku. Amin, saudara. Allah menyertai dia. Waktu dia melayani itu sebagai mengambil rupa seorang hamba, Allah Bapa tidak pernah meninggalkan dia. Dan dia pakai waktu bersekutu sama Bapa. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Dikatakan walaupun masih di rumah Potifar sebagai budak, Alkitab sudah menyebut dia sebagai orang yang makmur. Ya, saudara percaya, saudara ambil ini ayat, saudara renungkan, saudara mengakuin, karena Allah menyertai saya. Saya tidak perlu jadi hamba uang. Saya adalah orang yang makmur karena Allah menyertai saya. Saya tidak perlu stres, saya tidak perlu kejar uang, tapi dengan iman. Saya percaya saya sudah diberkati dengan segala berkat. Dari situ saudara percaya jati diri saudara, saudara percaya janji-janjinya, ya kan, urapan itu akan menyebabkan saudara, kemakmuran itu akan dinyatakan dalam hidup saudara. Lebih makmur, semakin lama kian makmur lebih lagi, seperti Ishak, ya kan? Tapi juga dengan satu kesadaran, oh ini semua karena dia menyertai saya, karena Yesus
Amin, haleluya. Karena Yesus, karena jasa dia, karena apa nih pengorbanan dia, makanya saya berhasil. Amin, saudara. Jadi ingat, percaya dulu, menghargain hadirat dia. Percaya Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Karena firman-Nya mengatakan demikian. Jangan hidup oleh perasaan. Jangan hidup oleh pengalaman orang atau kejadian di luar. Terus kita berasumsi, oh Allah begini dan begitu. Karena saya karena kejadian ini, tunggu dulu. Kalau tidak sesuai firman, itu tidak benar. Wah, saya waktu itu pernah ada satu suami istri percaya sama Tuhan, tapi tidak jadi. Wah, itu konyol. Saya bilang, itu tidak begitu. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, firman Tuhan bilang, tidak mungkin dipermalukan. Jadi jangan bilang percaya sama Tuhan tidak jadi. Yang bohong yang mana? Sudah jelas nggak? Manusianya yang nggak benar. Ada sesuatu. Karena kalau memang percaya, tidak mungkin tidak jadi loh. Amin. Tidak mungkin kita percaya terus. Ya kan? Makanya jangan mengukur kasih Allah dari perasaan kita, dari pengalaman orang. Karena kita tidak tahu kenapa, kita tidak usah menghakimin. Tapi firman-Nya harus jadi patokan, saudara. Amin. Jadi dikatakan dia udah orang yang makmur. Nah, kita lihat di sini ya, singkat kata, kemudian dia akhirnya dicobai oleh istrinya Potifar, dia menolak, kemudian dia difitnah, kemudian akhirnya dia dimasukin penjara. Ya kan? Dia dimasukin penjara. Tapi puji Tuhan ya, karena rupanya Yusuf dia tetap percaya mimpi itu, dia tetap punya hubungan sama Tuhan, makanya dia bisa mengatakan walaupun tidak ada orang, ya kan, tidak ada orang di rumah waktu itu, ya kan, tapi dia bilang saya nggak mau berdosa terhadap Tuhan, bukan terhadap Potifar, terhadap Tuhan. Tapi akhirnya justru malahan dia dimasukin penjara. Amin. Jadi kalau kita sedang melakukan sesuatu yang Tuhan pimpin, ada saat, ya kan, mungkin tidak selalu enak di daging ya. Orang mungkin tidak mengerti, orang bisa salah mengerti, saudara. Orang mungkin bisa menuduh sesuatu yang tidak benar. Tapi kita perlu tahu, kalau memang saya tahu Tuhan pimpin saya, kita tetap percaya, kita tidak usah berselisih. Tuhan akan menyatakan yang sebenarnya pada waktunya, saudara. Tidak usah takut. Ya kan, celaan orang, yang penting kita tahu ada dasar firman-Nya. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Kita berdiri teguh, ya kan? Dan kita terus melakukan apa yang benar sesuai firman-Nya, ya kan? Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati kita. Kita tidak usah takut. Pada saatnya akan dinyatakan, saudara, seperti Yusuf ya. Jadi kemudian waktu itu di penjara pun kemurahan Tuhan ada sehingga dia dipercayakan. Ya kan? Dan ini menyebabkan apapun ya, yang tidak baik, yang baik, kurang baik, tapi kalau kita terus beriman sama dia, kita akan terus-menerus menyebabkan kasih karunia-Nya mengalir, sehingga kita berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat, saudara. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Sama seperti Ruth. Ya kan, begitu banyak ladang. Kenapa? Dia percaya, oh saya akan dapat kemurahan. Dia bicara. Ya kan, saya dapat kemurahan. Akhirnya kok bisa kebetulan ada di ladangnya Boas. Kenapa bisa begitu? Ya kan, kita hidup oleh iman. Iman tuh berkata-kata. Waktu Naomi, sebetulnya itu juga pemulihan Naomi ya. Tapi haleluya, thank you Lord. Jadi waktu Tuhan bekerja, beberapa hal bisa beres sekaligus. Itu hebatnya Tuhan kita. Jadi apa yang Ruth alami, itu sebetulnya pemulihan buat Naomi. Waktu Naomi memutuskan, aku mau kembali ke Bethlehem. Karena sebelumnya suaminya dia dan kedua anaknya memutuskan meninggalkan Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti. Berarti apa? Tidak menganggap penting firman Tuhan. Pengenalan Tuhan tuh dianggap kurang penting. Karena lagi ada susah. Tuhan juga tahu, saya tidak ada waktu. Saya punya banyak kebutuhan. Ya kan? Meninggalkan fellowship dengan orang-orang yang lagi bertumbuh, dengan fellowship yang benar. Ya kan, bukan dengan orang-orang yang tidak bertumbuh atau orang-orang yang lagi tidak tidak mau dengar firman. Tapi dari Bethlehem tuh bicara mengenai rumah roti, ya kan? Jadi tidak memprioritaskan kerajaan Allah. Mereka keluar, ya kan? Tidak juga peduli sama yang lain. Akhirnya kehilangan semuanya kan? Tapi Tuhan baik, saudara. Tuhan baik ya. Thank you Lord Jesus. Waktu Naomi memutuskan mau kembali ke rumah roti, ya dia sadar, saya butuh Yesus. Ya itu rumah roti Bethlehem. Nah Yesus
Yesus kan bilangnya, apa yang di kitab para nabi? Ya kan, Yesus firman Allah waktu mereka memutuskan kembali kepada kebenarannya Allah, ya kan, kepada firman penebusan Yesus, mereka kembali. Wow, kasih karunia Tuhan bekerja. Waktu Naomi dia memutuskan aja untuk balik, Tuhan sudah siapkan Rut. Waktu saudara putuskan, Tuhan tolong aku, saudara mengakuin, saya mencari kerajaan Allah dulu dan anugerah kebenaran, semuanya ditambahkan pada saya. Saudara mengakuin aja, saudara percaya aja, tidak susah kok. Ya kan, kita seperti anak kecil kalau firman Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah. Nah, jangan kita lihat dari kantong anggur yang lama. Kantong anggur yang lama gini, aduh Tuhan, aku belum cari kerajaanmu dulu, ampuni aku Tuhan. Nah, itu bukan begitu. Firman Tuhan itu bukan tuntutan, itu bukan hukum Taurat. Ya kan, itu kita cari itu bukan kelayakan kita. Kalau kamu tidak cari kerajaan Allah nih, Allah tidak akan menambahkan kepada kamu. Bukan begitu, saudara. Kenapa kita disuruh cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya? Karena Allah mengasihi kita. Dia nggak mau kita bersusah-susah terus jadi rumit, terus jadi stres, berselisih, terus waduh jadi macam-macam. Kenapa? Karena sebetulnya kita sudah ada warisan berdasarkan jati diri kita. Dia tidak mau kita dibikin rumit. Jadi kalau kita prioritaskan, kita giat, kita cari dulu, kita pentingkan, kita pakai waktu merenungkan, itu semua bukanlah kelayakan kita. Saya ulangi lagi, ya kan? Respon kita kepada firman-Nya bukanlah kelayakan kita. Kita tidak mengakui supaya Allah kasih. Kita tidak cari kerajaan Allah dan anugerah kebenaran supaya Allah kasih. Itu cuma dikatakan cari dulu ya kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Jati diri kita pakai supaya apa? Dikatakan supaya semuanya ditambahkan. Itu satu sistem yang sudah ada. Satu sistem yang sudah ada. Jadi kalau kita berjalan di sistem itu, hal-hal jadi tidak susah. Kita nggak usah stres. Gimana penyediaan Tuhan, kita nggak usah pikir-pikir, ntar sakit hati ini, kecewa sama si anu, mengharapkan ini jadi rumit. Kenapa? Itu sebabnya Allah bilang cari dulu supaya tidak rumit. Karena sudah dikasih. Amin. Sekarang kita berdoa, kita memuji Dia. Bukan ya kan, Allah bangkit, saya nyanyi supaya musuh dikalahkan. Ya, bukan begitu. Kita nyanyi karena musuh sudah dikalahkan. Kenapa kita perlu nyanyi? Karena jiwa kita perlu kerjasama supaya kita nggak disiksa sama jiwa kita. Mana masalah ini belum selesai, itu kita seperti diteriakin loh. Mana mungkin itu kita kayak dengan panah api. Makanya kenapa kita nyanyi, kita ngakuin firman? Itu bukan kelayakan kita. Itu bukan persyaratan supaya Allah bantu kita. Itu adalah kantong anggur yang lama. Itu seperti di perjanjian lama. Yesus tidak datang untuk memberikan hukum Taurat yang lain. Dia datang untuk memberikan hidupnya. Bagian kita tuh cuma terima, cuma percaya loh. Kita orang benar, kita hidup oleh iman. Makanya percaya aja firman. Kita harus sadar, sekarang saya mau. Kenapa saya giat? Kadang-kadang kalau anak saya ada yang suka nonton film lucu. Kadang-kadang nonton, saya diam-diam ngakuin firman. Nggak ada orang yang suruh saya. Kenapa? Kan dia diam-diam, Mam, kalau saya lagi, ayo dong, iya. Saya cari-cari waktu, sembari masak, dengerin khotbah. Ya kan? Kenapa? Bukan karena saya tahu, itu segalanya Dia sudah siapkan. Saya perlu tangkap, jiwa kita perlu diperbaruin. Amin, saya tidak melakukan itu supaya Allah melayakan. Ya, saya lihat dulu kesungguhan kamu sampai di mana ya. Nanti kalau kamu udah sungguh-sungguh, ya kan, baru Allah kasih. Itu bukan begitu. Amin, saudara. Itu bukan kelayakan kita. Sekarang kita giat karena kita mau menghargai, ya kan, jerih payah Yesus. Ya kan, masa depan kita sudah jelas. Tapi kita mau giat karena Yesus sudah berjerih payah buat kita. Itu sebabnya kita mau menghargai, kita mau bersyukur, kita mau meninggikan Dia. Kita mau memprioritas kerajaan Dia. Dan anugerah kebenaran itu yang Dia sudah beli dengan harga yang sangat mahal. Kita mau pakai. Kenapa? Bukan untuk dilayakan. Tapi karena Dia sudah berjerih payah. Ya kan, sehingga kita sudah dilayakan. Wow.
Kita jangan lupa. Karena kalau tidak ada yang memberitakan Injil, ya kan, kita nggak selamat. Kalau tidak ada yang bersyafaat, kita nggak selamat. Kita nggak punya masa depan. Tapi kita jangan lupa bagaimana harga yang sudah dibayar untuk dosa kita diampuni. Untuk kita dilayakkan selama-lamanya. Untuk Allah memberikan Yesus. Sehingga kita berhak untuk mengalami yang terbaik. Wow. Itu kantung anggur yang baru. Itu firman kasih karunia-Nya, saudara. Amin. Selalu disebut Yesus. Berkuasa dan memerintah bersama satu orang Yesus. Selalu dengan Yesus. Kenapa? Tuhan dan firman kasih. Karena dia adalah kepala kita. Dia pemimpin hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kita lihat di sini. Balik, ya kan, kemudian Yusuf di penjara. Ya kan, seperti Yesus. Dia bilang, rombak bait ini. Ya, dalam 3 hari aku bangun. Orang bilang, wah ini berapa puluh tahun ini, kamu mau bangun dalam 3 hari. Ya kan, tapi Yesus bicara mengenai tubuhnya. Bagaimana selama 3 hari, ya kan, dia berganti tempat dengan kita. Dia masuk, ya kan, ke neraka. Ya kan, ke dalam kerajaan kegelapan. Ya kan, mereka senang waktu dia disalib. Wah, pikirnya mereka menang, ternyata kalah. Mereka kalah total, kalah telak. Benar-benar habis mereka. Maka dikatakan di Kolose 2 ayat 15, ya Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Wow. Dan dia mengatakan, setelah itu dia bangkit. Dia bilang segala otoritas, haleluya, di bumi dan di surga, bahkan yang di bawah bumi, segala nama, segala otoritas, aku udah dapat. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga sekarang manusia, ya kan, jubah itu yang sempat hilang diambil dari dia. Ya kan, kemuliaan itu, ya kan, dimana dia penuh kemuliaan, dia harus tinggalkan itu semua. Dia merendahkan dirinya supaya saudara ditinggikan bersama dia. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Itu sebabnya rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, agar dia meninggikan saudara pada waktunya. Dan kalau saudara dan saya terus, ya kan, berfokus sama Yesus, ya kan, kita akan terus-menerus mengalami kemuliaannya. Amin, saudara. Jadi dikatakan di sini waktu dia di penjara tidak kebetulan. Ya kan, waktu itu ada juru roti dan juru minuman, yang pegawainya Firaun yang juga di penjara. Jadi kepala penjara mempercayakan mereka ke Yusuf. Udah, kamu urus aja. Terus Yusuf melihat mereka kok murung ya. Jadi Yusuf berusaha untuk, dikatakan ketika pada waktu pagi Yusuf datang pada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Ya kan, rupanya Yusuf itu karena dia percaya Tuhan, dia nggak susah hati. Dia walaupun dia terganggu, dia tetap bisa menghibur orang. Amin. Kalau saudara percaya terus sama Yesus, saudara mengandalkan dia, anugerah kebenaran jati diri saudara, saudara akan selalu ada kerinduan menjadi berkat buat yang lain. Saudara tidak akan menjadi orang yang self-centered, yang terus-menerus berpusatkan pada diri, atau orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Ya kan, menurut saya, maunya saya, pendapat saya, saudara akan merdeka dari hal seperti itu. Saudara tidak akan, jiwa saudara terus-menerus jadi picik. Ya kan, jadi terus-menerus seperti kekanak-kanakan. Tapi jiwa saudara semakin merdeka. Saudara tidak dikuasai, tapi saudara menguasai, ya. Kayak dia di penjara loh, difitnah. Ya kan, dia nggak suka, tapi dia masih bisa menghibur orang. Ya kan, lalu ia bertanya, dia masih peduli, kenapa? Ya kan, kenapa mukamu muram? Karena kami bermimpi. Nah, disitulah waktu kemudian thank you Lord Jesus. Yusuf kemudian memberikan arti mimpi itu, ya. Dan itu bicara mengenai penjamuan, saudara. Ya kan, jadi juru minuman, dia bilang ada tiga ranting, ya. Dia bilang kemudian dia ambil, dia peres, ya kan, dan dia kasih ke Firaun. Itu bicara mengenai darah Yesus. Bagaimana darah Yesus sudah dicurahkan di kayu salib. Sehingga tuntutan 3 hal. Ingat di bait Allah, ya, mercy seat, ya kan, tutup pendamaian. Ada 3 hal pembangkangan manusia. Pembangkangan terhadap hukum Taurat, ya kan, loh batu, pembangkangan terhadap penyediaan Allah, pembangkangan terhadap otoritas Allah.
Ya kan, 3 hal itu ditutup dengan mercy seat, tutup pendamaian, kemudian dipercikin darah. Ya kan, kenapa ada 3 branch, ada 3 cabang. Semua, ya kan, ketidaksempurnaan kita yang kita sadar atau kita tidak sadar, Saudara. Karena jiwa, karena Adam, karena dosa Adam, kita semua salah, kehilangan. Yesus harus menggenapi tuntutan itu sepenuhnya. Dia harus benar-benar nggak boleh mati sebelum disalib. Kenapa? Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia harus tahan untuk dia menyerahkan, benar-benar dia tanggung. Bukan hanya menjadi dosa, Saudara, tapi juga menanggung ganjaran dosa, yaitu kutukan, rasa malu, ditinggalkan oleh Allah, dipermalukan. Ya kan, pakaiannya diambil. Kenapa? Ya kan, tidak ada kemuliaan seperti Adam dan Hawa. Waktu mereka kehilangan kemuliaan Allah, mereka harus ambil sesuatu untuk menutupi rasa malu. Kenapa manusia kadang-kadang tega ya, dipicu, mengejar. Kenapa? Karena ada satu rasa malu, mau berhasil, kepingin dianggap, kepingin dapat kehormatan, Saudara. Tapi puji Tuhan, haleluya, Yesus sudah ya kan dipermalukan, dia sudah ditolak oleh Allah. Sehingga saudara dan saya, selama-lamanya kita sudah diberikan kehormatan, sudah diangkat dari debu untuk dimuliakan bersama putranya, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kalau saudara pernah dipermalukan, ya kan, pernah dikata-katain, ada suatu penolakan, rasa malu, mungkin dari kecil suka dibilangin, jangan bikin malu ya, jangan bikin malu ya, atau ada sesuatu dalam hidup saudara, sudah ditolak, merasa ada penolakan. Tapi ingat, Yesus sudah dipermalukan untuk saudara. Dia sudah jadi kutuk, saudara sudah ditebus, ya kan, dari ganjaran dosa, dari akibat dosa. Kenapa banyak masalah di dunia ini? Karena ada dosa, ya kan? Dan kenapa ada banyak kesedihan, penyakit, penderitaan? Karena akibat dosa, kutukan. Tapi puji Tuhan, ya kan? Jadi juru minuman ini dia peras, dia berikan ke Firaun. Jadi seperti juga Yesus, ya kan, waktu dia baru bangkit, dia menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena. Kenapa? Karena perempuan Hawa yang menyebabkan manusia jatuh. Ya kan, sekarang wanita dipulihkan. Perempuan dulu yang pertama kali, ya kan, mengalami Yesus. Tapi Yesus bilang jangan pegang aku. Kenapa? Karena itu harusnya langsung bapaknya dulu. Harus darahnya dia. Aku belum pergi kepada Bapa. Itu nomor 1 buah sulung harus kepada Bapa dulu. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Tuhan tuh selalu memulihkan, saudara. Itu sifat dia. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Dan dari situ juru roti. Kenapa dikatakan rotinya dia ada bermacam roti, terus kemudian ditaruh di atas, terus dimakan dimakan burung-burung. Itu bicara mengenai tubuh Yesus yang dihancurkan bagi saudara dan saya, dikutuk, ya kan, habis-habisan sampai nggak kelihatan seperti orang. Alkitab bilang saking hancurnya, saudara. Begitu hebatnya ganjaran dosa kita, begitu hebatnya kutukan yang harusnya saudara dan saya tanggung. Itu sebabnya kita jangan mau tanggung lagi. Dengan iman kita berdiri, kita pegang. Enggak, saya sudah ditebus dari kutuk. Saya menolak segala bentuk kemiskinan, kebencian, perselisihan, iya kan, kebingungan atau apapun yang bersifat kutukan, ketakutan, anak-anak atau apapun. Takut anak-anak gimana? Ya kan, kutukan itu daftarnya panjang sekali. Itu ada di Ulangan 28, sudah ayat 16 sampai ayat 60-an. Itu banyak sekali. Dimana keputusasaan. Kita sudah ditebus dari itu semua, saudara. Wow. Haleluya. Waktu Yesus katakan sudah selesai. Dia Kristus, ya kan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat. Wow. Itu gambaran. Juru roti itu gambaran mengenai tubuhnya yang dihancurkan bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Puji Tuhan, sekarang saudara dan saya berhak, ya kan, kita berhak akan shalom-shalom.
kesehatan supranatural, kekuatan supranatural. Makanya dikatakan waktu orang-orang Israel yang adalah gambaran perjanjian baru, waktu mereka keluar dari Mesir, ingat kita sudah lewat COVID, itu bicara mengenai tulah. COVID itu bukan penyakit biasa, itu seperti tulah merajalela di mana-mana. Tapi haleluya, kita yang percaya kita diluputkan, dan dikatakan mereka keluar dengan emas dan perak, dan tidak ada yang lemah di antara mereka. Amin, saudara. Maut, kutukan, ya kan, kemiskinan, ya kan, kebiasaan hutang, ya kan, pola pikir kemiskinan, kekecewaan karena uang, ya kan, manipulasi atau apapun, kita sudah ditebus dari itu semua. Itu tidak lagi berkuasa atas kita. Maut tidak lagi berkuasa atas kita, sebab Kristus telah bangkit. Maut tidak berkuasa atas dia. Jadi segala bentuk maut, ya kan, tidak berkuasa atas kita. Kalau saudara gagal, saudara bisa bangkit dan bangkit dengan sikap yang baru. Kantong anggur yang baru, anggur baru. Percaya sama Yesus dan firman kasih karunia-Nya. Saudara bangkit tidak lagi sama, tidak usah pakai kekuatan sendiri. Amin, saudara. Haleluya, segala otoritas sudah diberi saudara. Dia memberikan kuasa memperoleh kekayaan. Saudara adalah orang yang makmur dalam bidang panggilan saudara apapun juga. Termasuk kalau sudah punya bisnis, kalau pelayanan pernah apapun, atau saya tidak tahu apa, saudara bisa bangkit. Karena Allah menyertai saudara. Saudara adalah orang yang berhasil. Amin. Maaf, saya minum dulu, saudara. Saudara lebih lagi sadar. Saudara berhasil. Bukan karena nomor satu apa saudara lakukan, kemampuan sumber daya saudara, tapi karena siapa yang menyertai saudara, siapa yang sudah bayar harganya untuk saudara, ya. Amin. Jadi di sini dikatakan, ya kan, 3 hari. Nah setelah itu kemudian apa yang terjadi, ya kan? Nah disinilah 2 tahun yang juru minum, dia bilang sama juru minuman ini, tolong kamu kasih tahu si Firaun ya, saya ini nggak salah loh, ya kan? Saya ini nggak salah gini-gini. Saya renungkan, kenapa sampai 2 tahun Tuhan? Kan nggak enak di penjara loh. Ya memang di situ Yusuf juga tetap dapat kemurahan, tapi kenapa sampai 2 tahun? Karena Yusuf masih ada, mau dia sempat. Nah ini memang Yusuf ada gambaran Tuhan Yesus, tapi tidak semua 100% ya. Ada juga bagian manusianya dia di mana dia masih mau dibenarkan, dilayakan karena kebenaran dia sendiri. Karena dikatakan, ya kan, sebelum dia ke Firaun, kenapa sampai 2 tahun? Ya kan, karena kita harus tahu penafsiran. Karena dia mengatakan gini, ya kan, thank you Lord Jesus. Gimana? Saya baca di sini kan. Saya bacakan di sini. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya. Yusuf tidaklah diingat oleh juru minuman karena dia bilang gini, kamu harus ingat, kamu nih saya bacakan ya, tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ya kan saudara, kita percaya aja kasih karunia-Nya. Kita tidak usah menambahin kasih karunia dia, karya Yesus dengan jeripayah kita. Ya kan, kita janganlah memohon-mohon kepada Allah seperti Allah belum siapkan pekerjaan baik buat kita. Seperti Allah tuh bukan Bapak yang baik. Dia Bapak yang baik, dia sudah siapkan semuanya. Kita nggak usah mengandalkan orang supaya rencananya jadi. Kita nggak usah memohon-mohon sama dia, Tuhan tolong saya. Seperti kita ini budak saudara, kita anak dia. Di sini Yusuf, kenapa sampai 2 tahun? Harusnya saya percaya lebih cepat bisa saudara. Karena kenapa? Dari penafsiran firman loh. Dari penafsiran firman. Karena firman mengatakan di akhir zaman ini, ya kan, Allah melakukan pekerjaan yang singkat. Dia menjadikannya singkat di dalam anugerah kebenaran. Itu dari New King James Version ya. Roma 9 ayat 28. Waktu kita terus berdiri di atas anugerah kebenaran, di atas jati diri kita. Kita mau merendahkan diri kita. Kita nggak usah cari nama buat kita. Kita nggak perlu membuktikan pada orang betapa hebatnya kita, betapa uletnya kita, betapa pinternya kita. Kita pintar begini. Kita nggak usah. Tapi kita mau merendahkan diri kita, ya kan, dengan kita terima. Walaupun kita sudah salah, sudah gagal, kita mau rendah hati, kita mau pegang itu. Pakai jati diri kita seperti Abraham waktu dia baru salahnya besar. Kenapa? Karena ada Ismail. Sampai 13 tahun Tuhan tidak ngomong apa-apa loh sama Abraham. Abraham juga tidak datang sama Tuhan. Tapi setelah itu, ya kan, Tuhan menyatakan dirinya, Abraham mau dengar.
Dan waktu Tuhan bilang, namamu ganti, bukan lagi Abram jadi Abraham. Abraham rendah hati, dia mau. Dia ngomong, nama dia sekarang Abraham. Waktu dia ngomong itu Abraham, dia sedang pakai jati diri dia yang Allah sudah beri. Saudara, sebelumnya 24 tahun ya janji itu. Tapi waktu dia pakai jati diri dia, cuma setahun. Hanya setahun loh saudara. Ya kan kadang tanpa sadar manusia tuh, karena kita sudah jatuh kemuliaan Tuhan, kalau kita tidak prioritaskan kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya, jati diri kita, kelayakan kita, Yesus kelayakan kita. Kalau kita nggak fokus sama Yesus, kita tidak lagi berdiri sungguh-sungguh, kita nggak lagi pakai sungguh-sungguh, itu jadi rumit saudara, jadi lama. Ya kan, karena kemudian kita balik lagi, wah saya oke, karena saya sudah begini dan gitu. Terus kita ada masalah, kita balik, oh ya Tuhan ampuni saya, terus mulai pakai lagi ya saya, Yesus kebenaran saya, terus kita lupa lagi, itu bikin lama. Tapi kalau kita terus konsisten, kita pakai terus seperti Abraham. Nah, dia tiap kali, Abraham, Bapa segala bangsa, Abraham, Bapa segala bangsa. Dia baru salah loh. Dia baru dapat Ismail. Tapi dia nggak puas dengan Ismail. Dia tahu, dia tetap percaya walaupun imannya tidak sempurna sebagai manusia. Tapi karena dia beriman kepada Injil, Yesus jadi kesempurnaan dia. Amin, saudara. Dia tidak kurang suatu apapun. Tetap janji Allah digenapin. Walaupun dia sudah keliru. Makanya nggak usah berfokus sama kelebihan kekurangan kita, kekurangan orang, kita fokus sama Yesus aja. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dan kita konsisten pakai terus seperti Abraham. Tiap hari dia bilang, pegawainya 318, tiap hari pegawainya bilang, Bapak segala bangsa, Bapak segala bangsa. Berapa berkali-kali dia juga ngomong, dia dengar terus, Bapak segala bangsa bau. Makanya konsistensi itu kita jaga. Kita prioritaskan terus jati diri kita, belajar, kita renungkan. Kan ayatnya bukan cuma 2 Korintus 5 ayat 21 loh, banyak ayat yang lainnya. Seperti siapa? Daud. Ya kan waktu dia bawa tabut Allah yang kedua kali setelah dia gagal. Dia kemudian perhatikan, oh si Obed-Edom, dia pelayan darah 3 bulan, berkatnya dinyatakan apa? Dia menghargai dengan yang benar, menghargai persembahan. Kalau kita menghargai persembahannya Yesus lebih dari pengorbanan kita, wow, dia semakin besar dalam diri kita. Tidak susah mengalami kebaikannya, saudara. Dan disitulah Daud belajar, akhirnya dia melakukan perubahan, ya kan, setiap 6 langkah ada darah, saudara. Kenapa? Nah, itu bukan darah, itu bukan persembahan, bukan untuk dosa loh ya. Tapi persembahan korban bakaran. Yaitu apa? Tiap 6 langkah kita selalu konsisten seperti Abraham. Kita pakai jati diri kita di dalam Kristus. Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Yesus adalah kekudusan saya. Yesus adalah penebusan saya. Ya kan, Yesus adalah hikmat saya. Walaupun orang puji, orang hina, orang remehkan, orang ini kita nggak usah hidup dikontrol orang. Kita konsisten, kita pegang terus. Supaya apa? Supaya tidak berlarut-larut. Saya lihat Tuhan kenapa sampai 2 tahun, lama loh. Karena dia bilang gini, ya kan, tolonglah. Kita nggak usah minta-minta. Kasih karunia, beriman terus sama kasih karunia. Kita nggak usah melas-melas. Ya kan? Dia bisa ngomong sih, tolong keluarkan aku. Ya kan? Dia bisa, ya dia tidak mengerti seperti kita ya. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan. Jadi dia masih mau dibela karena dia benar. Betul nggak? Dia merasa dirinya benar, harusnya aku nggak dipenjara. Saudara, kebenaran kita sendiri seperti kain kotor. Kelayakan kita sendiri tidak konsisten, tidak laku di depan Allah loh. Makanya Alkitab bilang waktu mereka makan domba Paskah di dalam rumah, taruh ya darah di palang ya. Waktu aku melihat darah, aku lewat. Yang dia lihat itu cuma darah. Kenapa kita fokus kepada kelakuan orang, kelayakan kita, ketidaklayakan kita? Jangan fokus di situ. Tidak perlu, itu bikin rumit dan bikin lama. Tidak usah fokus di situ. Amin, saudara. Karena Yesus
adalah kelayakan kita. Karena mata Allah, dia hanya melihat darah. Waktu ya kan pembangkangan saudara dan saya ketidaklayakan, kita kadang keliru lagi atau apa, itu ditutup dengan tutup pendamaian. Yesus tutup pendamaian kita, darah dipercikan, mata Allah, mata penghakiman dia, kebenaran dia yang tidak bisa dikurangin sedikit pun, kesempurnaan dia, kekudusan dia, itu hanya bisa dipuaskan oleh darahnya. Makanya kita nggak usah singgung-singgung mengenai yang lain-lain, saudara, karena itu tidak berlaku. Perbuatan baik kita Allah tahu loh. Perbuatan baik kita, amal kita ada tempatnya. Tapi itu adalah buah untuk memuliakan dia. Bukan untuk kita dilayakan. Kalau kita mau dilayakan karena jasa kita, sia-sialah iman, batalah janji. Malahan jadi rumit. Itu Roma 4. Saudara baca Roma 4 ayat 14 sampai 16. Ya kan, kalau kita mau dibenarkan, saya sudah begini dan begitu Tuhan. Ya kan, baik kita melakukan yang benar supaya hati nurani kita tidak terhukum ya. Tapi untuk kita dibela, kita nggak bisa berdiri hanya karena secara natural kita oke. Tidak bisa, malahan jadi lama loh. Jadi berbelit-belit. Tapi kalau sekarang gini, juru minuman, dia kan lupa. Apa yang bikin dia ingat, saudara? Apakah dia ingat, aduh, Firaun, kasihan ini orang Ibrani ini, dia nggak bersalah. Dia tidak begitu loh. Dia hanya ingat Yusuf yang akan mengartikan mimpi. Saudara dan saya, kita nggak usah melas-melas sama Tuhan. Ke segala yang kita rindukan, yang terbaik dalam hidup kita sudah ada. Kita tidak perlu memelas-melas seperti anak yatim. Kita bukan anak yatim. Kita sudah diberikan roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya, kita nggak usah lagi ya kan sibuk, saya harus begini dan begitu, sekarang bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus pengurapan itu yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup, haleluya, dengan iman anak Allah, bukan beriman pada anak Allah aja, oleh iman anak Allah, karena iman berasal dari dia yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya buat aku. Kalau aku mau lebih lagi, ya kan, dibenarkan karena perbuatanku, aku membatalkan kasih karunia dia. Sia-sialah. Ya kan, jangan sampai sia-sia. Dengan apa? Dengan kita bermegah. Ya kan, karena saya begini dan begitu. Coba perhatikan. Ya, darah bicara mengenai mulut. Kenapa harus dikasih palang pintu? Bicara mengenai mulut kita. Kita nggak bisa bilang, kita nggak bisa nyanyi, oh Tuhan, Engkau segalanya, Engkau Tuhan saya. Tapi kemudian kita datang kepada Tuhan, kita mau dibenarkan dengan kebenaran kita. Tidak bisa. Kita perlu datang dengan keberanian. Kenapa? Karena darahnya aja. Titik. Amin. Kayak Yesus gini. Saya renungkan, kenapa ya? Oh, tapi juru minuman tidak ingat karena Yesus tidak bersalah loh. Juru minuman karena kasih karunia Allah menyebabkan ya kan, Firaun dapat mimpi. Allah sudah ada strategi, Allah sudah ada pekerjaan baik, Allah sudah siapkan semuanya buat kita. Dan itu bukan berdasarkan doa kita, baru Tuhan kasih, baru Tuhan siapkan. Tidak, itu berdasarkan kasih karunia. Sebelum kita ada, ya kan, Alkitab bilang di Mazmur 139 ayat 16, sebelum kita ada, hari-hari kita sudah tertulis. Itu hebatnya Allah, kita bukan Tuhan, dia Tuhan. Jadi kita jangan fokus pada saya harus begini, ganti. Tunggu dulu, Yesus bikin apa? Wow, pekerjaan baik sudah ada, kerinduan hati orang benar digenapin. Wow, rumah yang indah-indah, yang diisi dengan barang yang indah-indah. Wow, aku orang yang makmur karena Allah menyertai aku. Aku gak usah jadi hamba uang, gak usah berpeluh-peluh sampai stres. Dia yang menjadikan aku giat, dia memberikan aku kekuatan, dia mengurapi aku, menyebabkan berkat-berkat ini datang kepada aku. Aku diberikan kekuatan untuk bisa jujur, untuk bisa kerja dengan baik seperti Yusuf. Amin, saudara. Bisa kerja dengan baik, ya kan? Kalau bikin sesuatu tuh yang terbaik karena dia kasih kita kekuatan. Jadi saya harus berhenti sampai di sini dulu. Nanti saya akan sambung dengan Goshen yang kedua. Saudara, sampai di sini saudara renungkan. Saudara bermegah di dalam kasihnya dia atas saudara. Amin, saudara. Karena semuanya berdasarkan Yesus dan karya salib yang sudah selesai. Tuhan memberkati dan pakai jati diri saudara. Sekarang sampai Yesus datang lagi.
Tuhan memberkati. God bless. Sampai episode berikut ya.